Jelangkung, jalan set di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Buat arwah-arwah yang bergentayangan ada tempat ini, saya menantang kalian untuk muncul. 3.000 penonton kita bakar teman-teman. Kita bakar guys. Sesuai janjiku kita bakar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jagat Pasundan 19 Story of Mystery. Akhirnya Kang Indra kita kembali lagi nih ya setelah sekian purnama, karena kemarin beberapa dari kru kita juga ada yang pulang mudik ya. Iya, betul. Indra. Tuh Kang Indra mudik kemana Kang? Ke Jawa Tengah, Wonogiri. Ke Jawa Tengah ya, ke Ya. Wonogiri ya. Alhamdulillah. Dan Kalau mungkin Kang kemana nih? Jaya Kandang atau gimana? saya mah di rumah saja Kang Indra. Aduh. Ya mungkin sobat Jagat juga sekarang udah mulai beraktivitas lagi ya Kang Indra, setelah kemarin kita libur Idul Fitri gitu kan. Dan mungkin saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin nih buat sobat Jagat semua. Nah, mungkin di malam ini Kang Indra, kita akan membahas salah satu bisa disebut mitos, tapi sangat melegenda Kang Indra di Indonesia ya tentunya. Gitu kan, tentang bisa disebut permainan bukan ya Kang Indra? Kalau sekarang disebut permainan atau ya tradisi lah mungkin kalau untuk di negara asalnya gitu kan, yaitu tentang jalangkung kan. Nah mungkin kita mulai aja ya Kang Indra langsung. Nah mungkin saya pengen tanya nih ke Kang Indra untuk pertanyaan pertama Kang, itu seberapa tahu gitu Kang Indra tentang permainan jalangkung ini Kang? Nah jadi gini Kang Jaya, kita tarik dari asal usulnya dulu. Permainan Jaya Langkung atau suatu tradisi dari Tionghoa. Berarti Cina. Dari Cina ya? Iya betul. Jadi permainan ini bukan permainan, tradisi ya, untuk memanggil roh. Kalau di sana tuh roh ya. Kepercayaannya lah. Para dewa juga di sana. Dan itu kata asal tuh bukan Jai Langkung. Apa tuh Kang? Cai Langgung, Cai Langgung, Cai Langse. Iya. Dan itu yang diartikan kalau Cai Langgung itu dewa keranjang kalau di sana. Dewa keranjang. Dan Cai Langse, kan kalau di sini Jai Langkung, Jai Langse gitu. Betul. Nah, kalau di sana tuh Cai Langse. Cai Langse itu dewa pelindung anak. Berarti ya mungkin ada kepercayaan mereka gitu kan tentang dewa mereka, atau apa ya gitu Kang. Oke, lanjut Kang. Ya, dari tradisi itu mereka juga ya membuat suatu boneka dari kayu dan yang seperti biasa kita lihat. Iya. Dan gayung atau kepalanya biasanya kalau di kita batok ya. Iya, batok itu bisa dipakaikan gayung atau kepala boneka dan juga batok kelapa itu sendiri. Asalnya sendiri itu sebagai seperti hajat bumi ya Kang Dio. Iya. Jadi ada suatu pesta seperti itu. Betul. Dan mereka tuh menyembah dewa keranjang dan juga dewa pelindung anak Kang. Seperti itu. Ya, mungkin yang secara permainan atau ininya tuh sama. Gitu. Memakai batok kelapa, memakai kayu yang silang itu ya. Silang ya, batok kelapa atau enggak gayung atau enggak boneka. Seperti itu. Dan dimasuki oleh si roh itu sendiri. Roh yang dipanggil para dewa itu sendiri. Sehingga ya seperti layaknya di kita gitu kan, dipegang, kemudian setelah agak berat itu dia akan bergerak sendiri dan ditempelin pensil Kang. Untuk menulis buat ada pesan atau apa gitu ya, seperti itu. Oke. Dan di rakyat di Cina-nya sendiri itu udah hilang Kang.
Tradisi itu udah hilang, udah lama hilang. Kemudian diseraplah karena dari dulu Cina dengan Indonesia. Oh iya, dekat lah. Dekat gitu. Betul. Diserap oleh bangsa Indonesia yang disebut Jai Langkung gitu. Yang kata asalnya itu Cai Langgong. Diserap ke Indonesia jadi Jai Langkung. Nah, kalau di Indonesia itu berbeda fungsinya. Betul. Jadi untuk permainan atau juga bagi yang ingin mengetahui roh atau kalau di kita kan ada yang namanya jin korin atau apa gitu. Oh iya iya. Ingin mengetahui dari asal usul si makhluk ini tuh dari mana, matinya karena apa. Nah itu bisa disampaikan di situ di Jai Langkung itu sendiri. Lewat medianya Lewat itu, medianya gitu ya. itu. Untuk menelusuri lah istilahnya. Dan juga itu harus ditutup Kang. Maksudnya ditutup itu ketika kita sudah bermain si Jai Langkung itu kita tidak bisa langsung melepaskannya. Udah nggak bisa, itu harus ditutup dengan salam perpisahan. Berarti nggak bisa ditinggalkan gitu kan ketika kita pada saat pemanggilannya kan melakukan seperti ritual dulu ya Kang Indra kan. Dan ada beberapa ya bisa disebut mantra atau nyanyiannya gitu kan betul. Terkenal di kita. Berarti itu harus diteruskan nggak bisa setelah misalnya melakukan itu ada roh yang masuk beres udah tinggalin nggak bisa. Itu harus diselesaikan dengan cara istilahnya terima kasih lah gitu. Maksudnya terima kasih di sini mengucapkan salam perpisahan kalau kita tuh sudah bermain gitu, sudah memainkannya telah berakhir gitu kan. Jadi mereka bisa ke alamnya lagi. Gitu. Menarik. Berarti, nah jadi muncul pertanyaan nih Kang dari saya. Berarti kalau misalnya gitu kan kita lupa gitu kan untuk melakukan yang tadi kata Kang Indra bilang salam perpisahan atau terima kasih, ada dampaknya nggak Kang? Ada Kang. Dampaknya itu ketika kita lupa atau misalnya kita tidak menyelesaikannya sampai akhir, tidak mengucapkan salam perpisahan atau terima kasih lah istilahnya ya gitu. Itu dampaknya mereka akan marah ke kita, ke yang memainkan si Jai Langkung itu sendiri. Dampak terparahnya apa? Dampak terparahnya ya bisa menghantui, meneror biasanya kan. Mengikuti berarti ya Kang? Kita gitu. Sampai si permainan itu diakhiri. Oh iya. Berarti nggak bisa sembarangan atau asal juga ya Kang ini. Iya nggak bisa. Nah Kang ada pertanyaan lagi nih. Kan kita kan dalam melakukan ritual gitu kan, dalam melakukan ritual atau pemanggilan itu gitu kan pada saat memainkan jalangkung itu kan pasti memancing ya memancing betul. Banyak sosok atau makhluk halus lah gitu betul. Kan yang datang itu berarti acak atau gimana Kang sosok yang hadir ke si medianya itu? Untuk pemanggilan itu sendiri ya sebenarnya kan tujuannya itu siapa yang masuk ke situ, diniatkan untuk siapa. Berarti memang ada yang udah dituju. Ada gitu. Yang dituju. Ada juga yang random. Biasanya yang tidak tahu atau hanya untuk mainan gitu mainan-mainan anak muda zaman enggak sekarang sih yang lalu betul. Itu asal Kang, jadi siapa aja bisa masuk ke situ, makhluk apa aja bisa masuk gitu. Itu yang paling ngeri itu, yang paling bahaya itu. Jadi ketika masuk kita nggak tahu itu siapa kan, maksudnya makhluk apa yang masuk, dari mana, dan mungkin nanti selesainya dia karena ketakutan tidak diselesaikan sampai akhir, nah itu yang jadi teror. Makanya banyak cerita kan diteror sama makhluk-makhluk setelah bermain jalangkung. Nah, menarik nih Kang. Dalam ritual gitu kan pemanggilan jalangkung itu bisa satu orang atau diharuskan beberapa orang Kang. Karena kan kalau misalnya gitu kan tadi kata Kang Indra itu dalam pemanggilan jalangkung sudah ada sosok yang akan dituju, kan pasti ada orang juga yang ya mungkin ya gitu kan iseng, kasarnya dia pengen tahu lah gitu kan, pengen manggil arwah
entah ya keluarganya yang Iya. sudah meninggal itu kan dia nanti iseng sendiri, itu gimana ya? Nah, jadi permainan Jalangkung ini bisa dimainkan oleh sendiri bisa. Jadi gini Kang. Jadi si boneka Jalangkung itu emang ringan nih Kang ya. Iya. Maksudnya dibawa oleh satu orang Iya. juga kan bisa gitu. Tapi ketika dimasuki oleh makhluk-makhluk yang dipanggil itu kan jadi berat. Makanya di kita tuh suka banyak nih, Iya. 3 sampai 5 orang gitu Iya, kan harus yang berpegangan, harus betul, memegang karena kenapa? Ketika dimasuki oleh makhluk itu kan menjadi berat kan? Dan tidak terkontrol biasanya. Iya. Si bonekanya itu betul. bergerak lah istilahnya gitu. Seperti itu. Jadi sendiri bisa kalau misalnya kuat. Iya. Kalau misalnya gak kuat ya paling banyak kan sih. Betul. Cuman kan ya ngeri juga ya Kang Indra. Ngeri. Kalau misalnya dilakukan sendiri ya Ya. itu kan karena sudah ada yang dituju, takutnya mereka iseng atau apa gitu kan. Cuman ya memang ya permainan ini memang tidak dianjurkan Ya. untuk main-main sih. Betul. Ya gitu kan, kecuali memang ada pendamping atau ya orang-orang yang mengerti Iya. akan hal-hal spiritual berarti ya Betul Kang Indra ya. Kang. Karena kan memang di sananya juga itu digunakan untuk berarti kan bentuk rasa syukur kepada mungkin leluhur-leluhurnya gitu kan kalau misalnya. Ya tidak berbeda dengan ini Kang, permainan Ouija gitu. Papan Ouija yang di negara-negara luar gitu. Iya. Bedanya itu papan Ouija itu menggunakan papan yang dia sudah ada huruf-hurufnya. Jadi iya bahasa Ibu. dia bergerak misalnya bertanya namanya siapa. Dia bergerak jadi kayak menuliskan ya, menuliskan ini misalnya ke huruf I ditulis I. Nah, tapi kalau Jalangkung sendiri biasanya ditempel di ada pulpennya atau pensil. Jadi untuk mereka menuliskan ya. Ketika ada gerakan, jadi misalnya namanya siapa? Gitu kan. Biasanya yang pertama kali diucapkan namanya sih, namanya siapa? Gitu kan. Nanti dia kan menulis kalau Jalangkung itu menulis misalnya namanya Asep atau siapa? Iya. Mertua saya itu. Oh iya. Nah, Kang Indra, berarti kan gini ya, dalam satu Jalangkung itu kan hanya bisa satu sosok Iya. ya yang masuk. Nah, kalaupun misalnya kita gitu kan memakai nih dalam hal ya kita kan sering melakukan penelusuran gitu kan, untuk membuktikan sesuatu kan biasanya kan kita masuk ke area-area gitu kan yang sudah lama kosong atau terbengkalai, banyak sosok ya Kang. Ya, itu satu sosok itu ketika sudah masuk dia bisa keluar sendiri jadi bergantian gitu kan, enggak sosok yang masuknya. Tapi dengan sendirinya kita tidak perlu lagi melakukan ritual itu. Ya bisa nggak? Untuk Jalangkung itu sendiri. Betul. Setelah kita mengucapkan mantra atau sebelum atau sesudah kalau gitu sesudah kan. gitu. Nah, biasanya itu kalau itu bisa bergantian sih Kang sebenarnya. Karena makhluk-makhluk itu kan bisa silih berganti, gak beda dengan kerasukan gitu kan. Kalau kerasukan kan kita kadang ini yang masuk, kadang itu yang masuk, kadang tiba-tiba berganti. Nah, seperti itu Kang. Ketika itu dibuka si permainan Jalangkung itu, siapa saja sih bisa masuk. Siapa saja bisa masuk, makhluk apa aja bisa masuk. Tapi yang paling pertama itu biasanya yang dituju dulu. Oh iya. Karena mereka berebutan tempat untuk, jadi mereka juga butuh tempat untuk tinggal gitu. Betul. Nah, itu Kang yang pengen saya tanyain itu kan yang tadi kata Kang Indra terakhir kan butuh tempat tinggal. Ya, betul. Gitu kan. Nah, berarti kan mungkin terjadi juga kalau misalnya selesai gitu kan kita menggunakan si Jalangkung itu atau media itu gitu kan, terus kita kan sudah melakukan terima kasih atau yang tadi katakan Indra salam perpisahan. Berarti kan kemungkinan juga terjadi ada sosok yang menempati si Jalangkung ini kan. Itu, ya untuk itu Kang yang namanya permainan atau boneka yang dimainkan untuk spiritual gitu ya Kang. Berbeda dengan boneka-boneka yang biasanya Kang.
boneka-boneka biasanya juga yang boneka biasa juga bisa dimasukin, bisa ditempatin gitu. Apalagi ini yang khususnya diperuntukkan untuk permainan spiritual gitu. Pasti ada saja yang masuk ke situ kan. Terkecuali memang ada seseorang yang bisa untuk melindungi atau mengcover gitu kan si boneka Jaya Langkung itu sih, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya polosan, misalnya Kang Dion nih sama keluarga misalnya mau main seperti itu, nanti kalau diletakkan begitu saja misalnya, nah itu bisa dimasukin oleh makhluk apa saja gitu kan. Tapi nggak mungkin juga sih Kang, keluarga saya melakukan itu. Ya, siapa tahu kamu pengen iseng Penakut semua gitu kan, takutnya ikut, aduh bahaya. Lagi iseng, lagi gabut gitu. Gabutnya main jalan. Aduh. Nah mungkin ini yang terakhir nih, dan mungkin bakal juga jadi pertanyaan gitu kan dari netizen atau sobat jagat semua, karena kan di kita itu tidak mempercayai kalau belum dibuktikan. Ya betul. Gitu Kang Indra. Nah mungkin nextnya akan kita buktikan atau gimana nih Kang Indra? Nextnya kita buktikan Kang, kita buat sendiri boneka Jaya Langkungnya seperti yang pada umumnya gitu kan. Kita buat sendiri, kita buktikan kita buktikan di sekitaran sini aja, ada tempat yang ini gitu kan. Kita buktikan apakah benar gitu kan si boneka ini bisa bergerak atau tidak. Apakah ada makhluk yang bisa masuk ke situ atau tidak gitu kan. Oke, menarik. Selama ini kan kita hanya melihat atau mendengar cerita dari orang-orang gitu kan. Betul, dan saya pun memang penasaran dari orang-orang kalau Jaya Langkung ini seperti ini, memang ada seperti ini, bohong sebenarnya. Nah kita buktikan sekarang. Oke, berarti kan di mungkin malam berikutnya Kang Indra. Nah mungkin bagi sobat jagat atau para netizen nih yang sering mengabaikan atau apa, nah, nanti akan kita buktikan gitu kan, benar apa enggak sih tentang si Jaya Langkung ini gitu kan. Betul. Oke, mungkin sudah cukup ya? Cukup. Nah, diingatkan lagi nih bagi sobat jagat semua gitu kan, buat kalian yang punya cerita atau pengalaman misteri secara real, kalian boleh kirimkan melalui email kita di ngajagatpasundan@gmail.com, dan kalian juga bisa kirim melalui Instagram kita di jagatpasundan_19. Nanti akan kita tulis di kolom deskripsi. Bagi kalian yang punya cerita, ayolah cerita di sini, jangan dipendem gitu kan. Siapa tahu kalian penasaran atau apa, kita bisa mungkin bisa memberikan solusi Kang Indra gitu kan. Dan diingatkan juga buat sobat jagat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video Jagat Pasundan 19. Saya Dio, saya Indra, dan seluruh tim Jagat Pasundan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.